Ibu, pagi hari ini acaranya berbeda dengan seperti biasa. Biasanya kita presentasi bisnis. Pagi hari ini kita semuanya bahagia karena Recording in progress. Kamu yang luar biasa, seorang expert ya di bidang pembalut. Beliau adalah seorang dokter lulusan dari Trisakti. Beliau juga pasca sarjana S2 dari Universitas Indonesia. Beliau juga meraih gelar MAFS itu tentang manajemen rumah sakit ya. Kalau bicara pembalut, beliau sudah lama sekali mendalami pembalut. Nah, saat ini beliau hadir di sini, Dr. Nasrun, yang akan mendengar keluh kesah Bapak Ibu, khususnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini nggak bisa terjawab di lapangan. Inilah kesempatannya, tanya apa saja ya, karena Dr. Nasrun sudah ada bersama kita semuanya. Oke, selamat pagi dokter. Dokter masih di YouTube dok. Iya. Selamat pagi Pak Happy. Iya, sorry masih. Ya, oke. Ya, sekarang kita memberi kesempatan terbuka semuanya. Siapa saja yang mau tanya langsung tanya. Karena ini bukan sesi presentasi, langsung tanya jawab. Seperti yang sudah saya sharekan, kali ini adalah khusus tanya jawab seputar pembalut ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pembalut. Mungkin saya buka dulu untuk pemanasan dok, karena ini juga di WA saya beberapa hari yang lalu. Silakan Pak Happy. Oke. Ada pertanyaan, apabila saya menstruasinya datang tidak setiap bulan, biasanya 3-4 bulan sekali, apakah itu disebut normal? Kalau tidak normal, bagaimana mengatasi? Apakah pembalut Pingledik bisa membantunya? Oke. Hanya itu Pak Happy. Pertanyaannya begitu. Tiga sih dok, semua itu dulu. Ya, itu dulu satu ya, pertanyaan itu ya. Kita jawab dulu itu ya. Sebelum kita membahas masalah itu, kita harus lihat dulu definisi daripada haid ya. Apa itu haid ya kan ya? Iya. Haid itu adalah suatu proses fisiologis ya, yang datang secara berkala. Pasti setiap bulan ya dia akan datang secara teratur ya, akan datang itu pada wanita usia subur tentunya, lalu kemudian oleh karena pengaruh hormon reproduksi. Jadi yang normal sebetulnya itu haidnya setiap bulan. Kalau 3-4 bulan sekali itu kita anggap haidnya tidak normal ya. Karena juga, dan yang normal itu biasanya harinya bisa kita tentukan, sehingga kadang-kadang dengan begitu kita juga bisa menentukan kapan masa subur dan kapan masa tidak subur. Karena di luaran banyak yang dibilang kan seminggu setelah dan seminggu sebelum kan itu masa subur dan tidak subur, dan itu sering bikin kecelakaan Pak Happy. Jadi untuk masalah ini justru salah satu kelebihan dari pembalut Pingledik ini adalah dari generasi awal yang saya lihat itu dia bisa memperbaiki banyak sekali kasus-kasus yang tertangani untuk masalah-masalah haid yang tidak teratur. Makanya di presentasi pun kita sebut untuk masalah haid tidak teratur. Karena haid tidak teratur itu karena biasanya karena masalah hormon yang tidak seimbang. Nah ini dia bisa menyeimbangkan hormon. Kalau secara kerjanya bagaimana, ini hasil penelitiannya juga belum banyak, tapi karena produk herbal biasanya kita lihat bagaimana hasil di lapangan. Nah hasil di lapangan banyak yang terbaik. Jadi silakan kalau memang mau dicoba dipakai itu tapi dia harus pakai siang malam, harus dia pakai. Walaupun tidak haid. Kalau tidak haid dia pakai panty. Jadi karena panty, day use dan night use itu isinya sama. Hanya kuantitasnya aja yang agak berbeda. Ya. Karena lalu kemudian daya serapnya juga tentu berbeda, ya kan, kita lihat lalu lebarnya kalau untuk yang malam kan agar tidak bocor. Nah ini dia pakai, kalau tidak haid dia pakai panty. Pada saat haid dia pakai day use atau night use. Ya. Tiap 4 jam diganti. Tetapi pada saat haid itu penggantian tidak mesti nunggu 4 jam. Kalau memang sudah penuh dalam waktu 2 jam ganti. Ya.
Tapi kalau belum penuh sampai 4 jam kan. Jadi kalau belum penuh sampai 4 jam banyak, tetapi sudah sampai 4 jam itu harus ganti. Jadi setiap menit paling lama setiap 4 jam ganti. Kalau bisa 3 jam lebih baik. Itu. Dan itu kita lihat tunggu dalam beberapa bulan. Nah ini jangan dianggap seperti obat medis ya. Jadi begitu dipakai langsung terasa gitu. Ini butuh waktu. Butuh waktu dan sifatnya individual. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sampai berbulan-bulan. Yang penting bagaimana kesungguhan mereka. Jadi jangan menganggap dalam 1 minggu, baru pakai 2 minggu, saya udah ini, enggak ini. Nah jangan seperti itu. Ada sampai 3 bulan, 4 bulan. Tapi ada yang dalam 2 minggu, mereka kadang begitu haid berikutnya mereka sudah mulai terasa perubahan, perbaikan. Saya kira gitu itu yang satu ini. Ya. Ini langsung ada yang tanya melalui chat dari Ibu Neneng. Saya bacakan Ibu Neneng ya ke dokter. Izin tanya dok, saya Bu Neneng dari PWK itu apa Bu? Purwakarta atau Purwokerto Bu? Di lingkungan saya banyak karyawan PT resiko tinggi. Purwakarta. Oh Purwakarta, oke Bu Neneng. Ya. Saya bacakan. Izin tanya dok, saya Bu Neneng dari Purwakarta. Di lingkungan saya banyak karyawan PT berisiko tinggi stres dan keluar keputihan. Pink Lady bisa nggak jadi solusi untuk nahan keputihan? Oh, nahan atau menghilangkan? Oh. Tanya dokter aja ya. Keputihan dok? Ya. Karena stres ya dok? Jadi keputihannya kita lihat dulu, keputihannya kenapa? Apakah keputihan normal oleh karena pengaruh hormon atau stres, atau keputihan oleh karena memang ada gangguan yang biasanya oleh karena jamur. Nah bedanya kalau keputihan yang normal itu biasanya dia agak bening, berlendir, ya kan, nggak berbau. Beda-beda ya? Ya nggak berbau, dan itu dan tidak gatal. Tapi kalau karena jamur, ya warnanya kalau dia kena jamur itu biasanya warnanya agak seperti ini ya, jadi agak putihnya putih, bukan putih bening ya, tapi putih agak putihan, biasanya kandida ya, dan biasanya gatal. Nah kalau untuk stres itu bisa dia gunakan asal biasanya, karena kita juga ada efek penenang ya, ini ada efek penenang. Oh apa itu, kandungan apa itu dok? Salah satunya kita pakai peppermint dan ada ya kandungan herbal, kombinasi daripada herbal itu ya, ada efek penenang. Nah itu sehingga kalau biasanya kalau yang suka pakai ini dia biasanya kan lebih cool, lebih tenang, ya, lebih tenang. Dan biasanya si suami kalau lihat istrinya agak lebih ini kok lebih kalem, kaget ya, biasanya suami istrinya pemarah kok ini kok jadi lebih kalem gitu. Nanti coba deh, asal dia pakai rutin tapi ya. Sekali lagi saya bilang, pemakaian produk ini tidak bisa hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari, 1 minggu, 2 minggu ya. Tapi dia dibutuhkan dalam jangka yang agak panjang, karena tentu efeknya beda dengan obat medis. Kalau obat medis itu yang sifatnya simptomatis ya, simptomatis itu berarti dia menghilangkan hanya gejala, tapi begitu efek obat habis gejalanya muncul lagi. Nah ini kita harapkan justru dengan produk-produk herbal seperti ini bukan hanya simptomatis tapi kausatif. Jadi dia menghilangkan penyebabnya sehingga betul-betul terjadi perubahan. Ya, perubahan. Jadi kita harapkan seperti itu. Nah tentu pemakaiannya juga tentu nggak bisa sebentar ya. Karena kadang-kadang orang bilang, ini saya sudah pakai sekian, sudah 1 bulan kok nggak ada perubahan apa-apa. Baru 1 bulan dia pakai, sedangkan ini sudah bertahun-tahun kejadiannya. Dia nggak apa-apa. Nah itu, jadi penyakit yang sudah bertahun-tahun diharapkan hanya dalam waktu 1 minggu selesai ya nggak mungkin. Ya kan? Tentu butuh waktu. Nah jadi kalau seperti Bu Neneng tadi bilang yang stres seperti itu, kalau keputihan seperti itu boleh dicoba, karena biasanya stres itu kan pengaruh hormon, akibatnya hormonnya akan terganggu, hormon estrogen terutama, timbul keputihan. Jadi salah satu penyebab keputihan pada wanita adalah biasanya terjadi keputihan itu sebelum haid biasanya ya. Lalu kemudian pada saat kehamilan terjadi keputihan biasanya, karena pengaruh hormon semua itu. Lalu kemudian stres, itu Bu Neneng bilang seperti Bu Neneng bilang tadi, wanita-wanita yang stres itu gampang keputihan. Jadi produk kita bisa dipakai untuk itu. Jadi
satu lagi Pak Happy yang paling penting adalah kalau untuk pengobatan penggunaannya adalah dipakai siang maupun malam. Oke. Ini himbauan dari saya ya. Ya. Tetapi kalau untuk pencegahan saja dia tidak ada masalah, dia hanya ingin menjaga kesehatan, boleh dipakai hanya siang. Malam nggak usah dipakai. Ya. Kalau bagi ibu-ibu malam siap-siap dipakai aja. Oke. Oke, saya mungkin rangkum ya, dok ya, untuk Ya. Kalau untuk pencegahan pakainya siang saja. Kalau sudah terjadi pengobatan siang dan malam. Kemudian karena ini pembalut bukan obat, jadi sangat relatif waktunya. Betul sekali. Ada orang seminggu, ada orang yang 2 minggu, ada orang yang sebulan, karena semuanya ini tiap orang beda-beda. Jadi Betul. jangan baru pakai seminggu, kok nggak sembuh? Iya, tiap Ya. orang beda dan ini bukan obat. Ya. Setuju. Ya. Ini sudah ada banyak nih dok. Dari Bitung, Sulawesi Utara. Oi, Jawa aman. Halo, dengan Pak Didin ya? Dengan siapa ini? Sulut? Oke. Iya Pak. Pak Didin ya? Iya silakan Pak. Yang Oke, mau ya, bertanya itu. Enggak, saya pikir kok pakai juga Pak Didin. Enggak ya Pak ya? Orang lain ya Pak ya? Ini kehebatan dari Pak. Sulut. Pakai Pink Lady, haid jadi sedikit keluar. Biasanya pakai pembalut lain banyak keluar haidnya. Kenapa dok? Memang ada hal-hal yang seperti ini ya, kasus-kasus seperti ini, malah ada yang haidnya sampai berhenti sama sekali. Wow. Ya. Why? Iya benar dok. Ini ada kasus seperti ini. Nah ini ada dua kemungkinan ya. Kalau menurut yang saya pelajari itu katanya dari mereka bahwa ini aliran darahnya tidak bagus ya, aliran darah mereka kurang lancar. Tetapi ada juga yang saya tahu secara medis, ada yang dinamakan idiosinkrasi, sesuatu yang bertentangan dengan hal yang umum. Sesuatu yang bertentangan dengan hal yang umum. Jadi kalau contoh begini, kalau orang ingin tidak tidur, dia minum apa, Pak Hedi? Jaga malam dia minum kopi kan? Tetapi ada orang kalau minum kopi itu kopinya lebih hebat daripada obat tidur. Itu dia minum 2-3 teguk dia langsung puas. Ini dinamakan idiosinkrasi. Ya sesuatu yang bertentangan dengan hal yang ada juga banyak contohnya gini. Kalau dipakai morfin itu kan biasanya untuk fly kan, untuk orang-orang fly dia kan menerawang. Dan ini penenang, jadi bukan penenang Pak. Dia udah fly, udah halusinasinya muncul. Ya. Nah, jadi kita dulu saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa dulu masih kuliah itu sering kita main kalau kita suntik tikus putih dengan morfin, tikus putih itu akan berdiri dengan 2 kaki seperti orang nari. Senang lihatnya. Fly dia itu kita suka sana. Tetapi kalau disuntikkan pada kucing, begitu disuntik, kucingnya harus masuk ke dalam rangkai. Karena dia akan mengamuk luar biasa. Jadi artinya apa dok? Jadi idiosinkrasi ini sesuatu yang bertentangan dengan umum. Nah, harusnya tadi dia haidnya menjadi baik, ya kan, menjadi lebih baik, tetapi ini haidnya malah berhenti. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan umum. Ada kasus 1-2 kasus seperti ini. Nah untuk hal ini pengalaman saya di lapangan penanganannya adalah mereka gunakan pembalut biasa, lalu di atasnya dipraktekkan dengan penti, ya, penti liner. Didobel dong. Ya, didobel dengan penti liner. Tetapi kalau ini juga tidak membantu, sementara stop pemakaian produk kita pakai pembalut biasa. Ya, sementara stop. Nanti dicoba lagi setelah itu. Ya, coba. Dan ini yang dinamakan dengan idiosinkrasi. Tadi yang saya bilang tadi. Ya. Tapi biasanya dengan pemakaian penti di atas dengan pembalut biasa di bawah dilapis seperti itu biasanya rata-rata haidnya menjadi lebih baik, menjadi bagus. Pengalaman di lapangan seperti itu. Ya, jadi begitu Pak Didin. Jadi didobelin. Ya, Pak Didin, kira-kira Pak Didin gitu ya. Dobelin dengan penti. Kalau didobelin dengan sama-sama tebelnya dia ya. Nah, bukan, nggak bisa karena di bawahnya ada plastik kalau itu. Oh, gitu. Nggak bisa. Tapi kalau penti kan tidak pakai plastik kan. Ya, Nggak ada. Jadi air masih bisa ini dia. Karena masukkan gitu. Nah biasanya itu terbantu, itu terpancing gitu biasanya. Ya.
yang saya tahu. Ya dok ya. Ya. Apakah pink lady ini sudah terbukti pada penyakit miom atau kista dok? Nah, miom atau kista ya memang untuk miom ini agak berat ya. Tetapi ada beberapa ya yang sudah saya lihat, ada beberapa yang berhasil ya, tapi ada juga yang tidak. Jadi anjuran saya kalau untuk miom ini kan penggunaannya sebelum dia laksanakan dia harus dulu coba di USG berapa ukurannya miomnya ya. Jadi kalau bagi mereka penderita miom boleh dicoba karena biaya operasi kan cukup mahal ya kan. Apa salahnya kita pakai seperti ini ya kan. Ini. Jadi dari dulu saya anjurkan kalau seandainya mereka penderita miom itu sebelum dia pakai tidak di USG berapa ukurannya. Lalu setelah itu 3 bulan dia pakai dilihat lagi berapa ukurannya. Kalau ukurannya mengecil lanjut pakai. Tetapi kalau ukurannya ya 3-6 bulan boleh ya Pak Edi ya. Tapi kalau ukurannya status quo atau tetap seperti itu, nah itu terserah beliau mau dioperasi atau mau mau dilanjut dengan pemakaian produk kita, ya kan? Pink Lady. Tetapi kalau dia cenderung membesar, setelah diperiksa kembali cenderung membesar, lakukan tindakan medis. Kira-kira gitu, ya. Miom ya. Nah, jadi miom bisa, kita terbantu. Miom nanya kalau dibilang bisa, banyak yang berhasil, ya. Nah, insya Allah, ya. Tapi itu tadi kita jangan main kira-kira, tapi secara objektif dilihat, ya. Jangan hanya dengan dirasa-rasa, jangan, ya. Tapi lakukan USG, periksa. Ya. Sebelum pakai, kemudian 3 bulan atau 6 bulan setelah pakai. Ya. Nah untuk miom ini boleh diganti setiap 3 jam ya, 4 jam diganti, 4 jam atau boleh sampai paling lama 4 jam. Siang malam gitu. Dan kalau pada saat haid dia pakai tetap produk. Kira gitu Pak Epi ya. Saya Lina, Pink Lady made in mana ya dok? Diproduksi di mana? Mengingat banyak kandungan herbal di dalamnya yang kita jelaskan ke customer dan mereka menanyakan hal tersebut. Di produk itu hanya terdapat distributornya aja Pak. Oh ya. Kadang emang customer itu nanya kan setelah kita dijelaskan, terus saya pas ditanya kayak gitu saya nggak berani jawab, takut salah. Dari China. China ya? Iya. China dari Dongmei ya. Saya udah pernah ke pabriknya dulu. Nah, dokter sudah pernah ke pabriknya. Saya pernah ke pabriknya, pernah ketemu dengan Mr. Lee Chen. Ya dok? Ya. Berarti sertifikatnya itu dari sana semua ya? Sertifikatnya betul dari sana. Kalau yang dari Pink Lady mungkin apakah sudah ada dimintakan atau belum, saya kurang tahu, itu perusahaan yang tahu Bu. Ya Pak Happy barangkali tahu. Ya, dari profil yang didapat sih memang dari sana, cuman kan Ya. kita kadang-kadang saya kena kenapa saya bertanya itu karena saya dapat pertanyaan itu, jadi mau saya jawab Cina tapi saya takut salah mau jawab. Ya benar dari Cina Bu, dari Dongmei Ya, saya dapatkan di sebetulnya sana. Sudah ada Bu. Kemasan sudah ada, diproduksi. Ada di kemasan ya, di sini ada. Diproduksi oleh siapa? Berarti itu pabriknya. Oh. Dari China. Sudah ada semua sebenarnya. Nah, karena masuk di Indonesia, ya izinnya pasti izin di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah lolos, artinya ya sudah diteliti semuanya bahwa ini aman untuk dipasarkan. Ya. Oh. Oke. Ya. Dan itu izinnya ada cash ya. Iya. Oke. Berarti udah makin pede lah. Makasih dok. Mari sama-sama. Oke, Jemboy mau bertanya langsung. Monggo Pak, langsung saja, tidak perlu chatting. Ayo Pak Ger. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak Epi, selamat pagi Dr. Nasrun. Selamat pagi Pak Jeff ya. Iya Pak. Ya. Dari mana ya Pak Jeff? Dari Palembang Pak. Kampung saya itu.
Oh iya, Wih. kampung Pak Happy juga dong kalau gitu ya. Pak Epi juga. Hai. Jadi wong itu kalau ya, wong itu kalau. Iya iya iya. Atau bukan wong gilo kalau ya. Jangan. Oke. Silakan Oke. Pak Jan. Oke, Silakan oke aja. Dok. Ini Dok, di lapangan ini kan kalau misalnya bicara kegunaan mungkin kan bisa kita pelajari karena beberapa leader juga sering mempelajari. Jadi kita tuh sering mempresentasikan kalau katakanlah Pink Lady ini kan produk medis yang pertama dan produk medis dalam bentuk obat. Yang kedua, kita juga sering mengatakan kalau Pink Lady ini kan generasi ketiga atau generasi yang terakhir. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah artinya kalau generasi ketiga ada generasi 1 dan 2 gitu. Itu yang menjadi pembeda apa kira-kira Dok ya yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan. Iya. Ya, terus ini produk medis dalam arti yang sesungguhnya seperti apa kira-kira Dok? Apakah dia hanya sekedar membantu, menyembuhkan, kurang lebih seperti itu. Karena itu yang saya selama ini kan menjadi kendala saya, agak kesulitan saya untuk mengarang kosakata menjelaskannya. Terima kasih Dok. Oke. Baiklah Pak Jan. Yang pertama dulu ya, itu yang masalah ini kita generasi ketiga ya. Ya. Jadi generasi pertama ada Pak Jan. Generasi pertama itu dengan 5 herbal utama ya. Karena saya mengikuti betul dari awal. Lalu generasi kedua dengan 6 herbal utama. Ya. Lalu yang ketiga ini dengan 8 herbal utama. Nah tentunya ini yang mengetahui ini adalah si produsen ya. Sekarang Mr. Lin yang lupa saya putranya dari Mr. Lin Ching Tien ya. Itu almarhum ya, beliau yang pertama kali menemukan ini, yang pertama kali membuat ini, dan mereka melakukan ini. Dia punya paten 20 tahun dulu Pak ya. Produk ini punya paten 20 tahun. Satu-satunya produk herbal yang punya paten sampai segitu lama ya. Membalut ya. Nah, jadi kita kelebihannya adalah kita generasi ketiga ini generasi yang lebih baik, otomatis ya. Biasanya selalu akan terjadi perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, sehingga hasilnya tentu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Itu yang pertama Pak ya. Nah yang kedua ini bukan produk medis Pak, tapi produk alternatif ya, alternatif ya. Jadi kita terapi alternatif. Jadi terapi alternatif itu begini. Kalau produk medis itu begini. Produk medis itu ada namanya target organ. Jadi kalau produk untuk liver itu tidak bisa digunakan untuk ginjal. Ada target organnya. Produk untuk ginjal ya tidak bisa kita gunakan maupun untuk lambung, ya kan? Produk untuk lambung dan tidak bisa kita gunakan untuk untuk urinary tract atau untuk daerah tradisional itu daerah istilah Indonesia ini untuk ini daerah ya ginjal dan seterusnya ya, ke buli-buli, ke daerah kandung kencing ya, mohon maaf ya, agak susah bahasa Indonesia ya karena saya sudah terbiasa nih Pak Happy ya. Nah jadi mereka jadi dia punya target organ, hingga produk itu jadi satu produk untuk ada juga produk secara umum, tetapi itu hanya beberapa, seperti contoh obat flu ya, dan contoh sakit kepala kan untuk flunya, karena dia kombinasi di beberapa produk. Nah produk kita ini adalah produk herbal. Herbal ini terjadi dari kumpulan bermacam-macam konstituennya ya, banyak sekali isinya, sehingga dari pengabdian ini digunakan biasanya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman. Jadi kalau kita istilahnya kalau di Indonesia ada yang namanya jamu ya Pak ya, maaf itu ya. Tetapi ini bisa sudah dibuktikan oleh masyarakat umum. Begitupun yang terjadi produk-produk pembalut ini asal muasal karena pada pembalut herbal. Saya sedikit ceritakan ya, butuh waktu sedikit, nggak apa-apa Pak Happy ya. Ya, jadi dulu Mr. Lin Tien itu ya, dia lihat orang-orang Chinese dulu itu kalau seandainya mereka haid itu mereka gunakan pembalut kain atau apa ditambahkan dengan barang-barang herbal.
Kenapa? Untuk memperbaiki itu. Karena memang di Tiongkok itu apa namanya, masalah herbal ini kan sudah terkenal ya, sangat terkenal dari dulu kan, dari ribuan tahun yang lalu. Salah satu contoh kita lihat ini yang bisa diterima oleh dunia medis adalah masalah akupunktur. Saya masih ingat sekali waktu saya masih kuliah, akupunktur itu ada teman saya yang belajar, itu diledekin sama yang lain-lain itu. Ngapain lo tusuk-tusuk jarum begitu? Ya kan, kasarnya kan begitu. Ngapain? Nah ini, untuk apa? Padahal di Cina itu 3.000 tahun yang lalu sudah digunakan itu. Lalu kemudian sekarang ada spesialisasi akupunktur di UI. Kedokteran ya. Jadi ada teman saya itu sekarang lulusan dia spesialis akupunktur ya dari UI ada. Nah, jadi produk-produk herbal ini banyak sekali diterima oleh dunia medis sekarang ini ya. Nah, begitu juga dulu Mas Richard ini melihat itu, lalu kemudian dia coba lakukan penelitian sehingga akhirnya dia bisa membuat pembalut. Dan ini yang mendapat hak paten sampai 20 tahun. Ya, ini. Nah, inilah. Nah, ini dia lakukan apa namanya, perbaikan semuanya sampai sekarang ini di putranya Lin Po Heng ya, Lin Po Heng itu sampai timbul generasi ketiga. Dan ini sekali lagi ini bukan produk medis asli, jadinya nggak bisa kita sebut produk medis, tetapi memang ini membantu ya, membantu masalah pengobatan. Dia menjaga kesehatan, tapi bisa membantu mengatasi masalah-masalah kesehatan yang kadang-kadang ya sulit apa namanya, kadang-kadang yang sulit juga diterapi secara medis, kok secara herbal kok bisa dibantu, bisa sembuh. Dan itulah yang membuat saya percaya kepada produk herbal ini. Tadinya saya sebagai orang medis, dokter sampai tahun 2000-an itu, yang 97 itu, terkenal DXN itu saya tidak percaya dengan produk-produk. Jadi jangan kaget kalau di luaran dokter-dokter nggak percaya Pak Jan, ya. Banyak ya, masih banyak dokter-dokter yang nggak percaya karena mereka belum belajar tentang ini. Jadi saya juga dulu seperti itu. Karena justru waktu zaman saya dulu kalau mereka menggunakan ini dinamakan terkun, dokter dukun. Ya, dokter dukun namanya dulu, zaman saya dulu. Nah, tetapi sekarang ini sudah banyak sekali diterima. Dan di UI sendiri sudah ada sekarang ini S2-nya untuk mengambil masalah herbal. Nah, sudah ada. Jadi herbal itu sudah diterima oleh dunia medis. Nah, inilah jadi banyak kalau menghadapi mereka ya. Yang penting adalah fitofarmakanya, bahwa produk ini sudah diteliti, sudah ada penelitian-penelitiannya, tetapi tidak secara menyeluruh ya. Nah, secara menyeluruh itu dia dikumpulkan ini berdasarkan pengalaman empiris mereka, seperti kita ya, banyak pengalaman empiris juga menggunakan produk-produk ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, banyak membantu masyarakat secara santai. Dan inilah yang pernah saya alami selama 13 tahun ya, dengan produk herbal pembalut ini banyak sekali yang terbantu. Yang tadinya tidak punya keturunan, yang tadinya sampai umur 20, yang saya paling happy itu yang sampai umur berapa puluh tahun dia tidak dapat haid, ya 20 tahun lebih dia tidak dapat haid, itu setelah pakai ini itu dalam waktu yang cepat sekali waktu itu. Kalau nggak salah hitungan 2 minggu atau 3 minggu dia langsung dapat haid. Itu orang tuanya kayak luar biasa senang. Nah ini. Nah saya senang di herbal ini, saja itu salah satunya. Oleh karena masalah-masalah ini yang saya dapat. Karena kita dokter, di samping kita ini kepuasan yang paling puas itu yang betul yang tidak bisa dibayar dengan uang adalah kita melihat kesembuhan daripada sang pasien. Ini kurang lebih ya. Oke, satu lagi boleh dok? Silakan. Silakan Pak Hebi, gimana Pak Hebi? Saya ikut aja. Pak Hebi satu lagi boleh Pak Hebi ya? Monggo. Sama Palembang nggak apa-apa lah. Iya. Mumpung pagi ini Pak, jadi agak seger pikirnya. Kalau udah sore kan udah agak lemot pikirnya. Jadi gini dok, tadi saya sekilas simak penjelasan dokter tentang generasi 1, generasi 2, dan 3. Kalau 5 itu kan ada 5 kandungan, yang kedua itu ada 6 kandungan. Artinya kalau kita generasi 3 itu adalah 4 kandungan. Nah kira-kira 2 kandungan apa yang tidak ada di generasi 1 yang kedua ini yang ada di kita, dan itu berfungsi maksimalnya untuk apa ya dok? Nah jadi ini ada beberapa. Jadi kalau generasi pertama itu ada kandungan yang dihilangkan dan diganti.
Jadi Oh, dihilangkan 1 ditambah 2 jadi 6 kan generasi keduanya ininya kan. Nah kalau generasi yang kedua ini ketiga ini ditambahkan 2 saya. Yang dihilangkan itu yang pertama saya ingat itu adalah tawas. awas. Oh. Waktu itu saya justru yang minta yang pertama kali. Karena tawas itu sifatnya adalah menutup pori-pori. Ya, baik. Nah saya kurang bagus. Kalau menutup pori-pori kan kurang bagus. Kita inginnya kan pori-pori tetap terbuka sehingga keringat tetap kuat. Iya. Itu kita inginkan seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya begitu. Nah kalau tambahan yang 2 lagi oleh Mr. Limpoang ini justru saya kira untuk memperkuat efek daripada produk ini. Karena biasanya selalu begitu. Cuman saya sendiri mohon maaf belum ketemu langsung dengan beliau dan belum pernah menanyakan lagi masalah itu. Tapi saya lihat dan pelajari isinya bagus sekali karena ditambahkan itu kan ada 2 tumbuhan seranting kata kita. Dan di Indonesia sendiri sudah digunakan salah satunya tumbuhan seranting. Seranting, oke. Motherwood F itu tumbuhan seranting namanya. Dan satu lagi yang ditambahkan tempo hari itu yang itu dandelion, itu tanaman jombang itu banyak di kita itu. Dan banyak digunakan di kita itu. Kira-kira gitu saja ya. Oke, baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Agak lebih percaya diri ke lapangan sekarang menjawabnya kalau Iya. Terima kasih dok ya. Terima kasih Pak Abi. Ya, sama-sama. Oke, dan chat berikutnya. Dok, saya Ola dari Banten. Halo Banten. Pink Lady bisa digunakan untuk mengatasi luka ringan atau luka bakar, dan cara penggunaannya seperti apa, dan jenis Pink Lady mana yang harus digunakan untuk masalah tersebut. Ya. Luka bakar dok. Jadi luka ringan itu banyak ibu-ibu kan suka di dapur ya, kan luka kena pisau ya, atau kadang-kadang kalau kita juga kadang-kadang luka sandung ya, sehingga luka ya kan, atau itu luka ringan itu seperti itu Pak Edi maksudnya gitu. Ya. Kalau luka bakar itu contohnya luka bakar ringan itu banyak dia terkena wajan ya kalau di dapur kan, atau mereka atau kena knalpot motor ya kan pada naik motor yang ringan-ringan seperti itu. Nah itu cukup gunakan penti aja Pak saya. Itu penti tapi sebelum digunakan dilembabkan sedikit ya. Kasih air maksudnya dok. Kasih sedikit ya dilembabkan agak lembab dia lembab. Dan itu pengalaman banyak sekali kalau misalnya dia kena knalpot atau kena wajan itu begitu kena langsung dipakaikan itu biasanya dia sembuh tanpa menggelembung dan tanpa bekas. Itu pengalaman tetap tanpa bekas biasanya. Nah, tidak sampai menggelembung keluar air segala macam itu ya, tidak sampai jadi korek. Tapi begitu kena langsung dipakaikan. Nah, luka-luka bakar, luka-luka juga begitu. Nah kalau lukanya agak besar ya, umpamanya contoh itu pengalaman pernah ada orang. Jadi yang bicara. Halo ibu, jangan bocor. Bocor nih. Jadi ada pengalaman dulu saya masih ingat sekali itu ini sekali, Pak itu waktu itu dia ada ibu-ibu dia jatuh dari motor dengan suaminya, terjadi luka robek yang agak besar waktu itu ya kan, keluar darah yang kayaknya sudah mau banyak perdarahan. Dia ingat di tasnya selalu dia kebetulan sedang haid atau apa dia bawa itu Deus itu naik itu dia langsung dia tempelkan ke sana lukanya itu dia langsung ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit rupanya lukanya itu sudah tidak berdarah lagi dan sudah mulai merapat sehingga dokter gampang sekali melakukan pengobatan penanganan. Itu yang pernah kejadian. Jadi kalau seperti itu, kalau lukanya besar mau tidak mau kalau perlu dijahit harus ke rumah sakit ya. Rumah sakit, tetapi itu tadi bisa dipakaikan banyak Deus atau Nightjus untuk pertolongan pertamanya sehingga tidak banyak perdarahan dan kemudian lukanya biasanya cepat merapat. Kira-kira gitu. Apakah benar pemakaian pentiliner kalau awal terasa panas berarti ada sesuatu dengan misfi kita? Oke, intonasinya benar atau enggak saya ini? Apakah benar pemakaian pentiliner kalau awal terasa panas sekali berarti ada sesuatu dengan misfi kita? Mudah-mudahan panas sekali. Ya. Itu yang disebut dengan jadi penggunaan herbal ini ada yang disebut dengan healing crisis ya. Oh,
Ya, jadi healing side. Jadi apa namanya ya Proses penyembuhan ya, Dok. jadi proses penyembuhan atau yang tidak enak dirasakan tetapi bermanfaat buat penyembuhan. Jadi ada juga yang namanya kan kadang-kadang sebut proses detox ya. Ya yang seperti itu ya. Nah, kalau dia panas itu pasti ada sesuatu. Nah, untuk ini itu tadi dia belum harus gantikan ya sekitar 3 jam 4 jam paling lama. Kalau bisa setiap 3 jam ya nanti akan hilang dengan sendirinya. Memang ada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Nah, ini yang kita tidak bisa mengetahui apa. Ya. Jadi karena pensi ini bukan untuk mendeteksi penyakit ya, tapi untuk mengetahui adanya gangguan apa tidak itu aja. Tapi nggak tahu penyakitnya apa gitu ya. Kalau kita enak benar, kita nggak perlu lagi neurosis kan. Jadi kita bisa mengetahui ini ada gangguan atau apa, minimal ada sesuatu, nah, itu biasanya. Tetapi kalau hanya sekedar panas aja, mungkin aliran darah yang kurang bagus atau apa. Oke. Ya. Ada yang angkat tangan nih, Pak Usman. Ada pertanyaan, Pak Usman? Monggo. Pak Usman, ada angkat tangan itu? Apakah ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya. Oke, Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada sesuatu lagi. Bu Dina biasanya nanya nih, Bu Dina Jakarta, yo. Takut dibilang bawel. Oh, siapa yang bilang bawel? Saya kemarin bilang keingintahuan ibu tinggi. Siapa yang bilang bawel? Pak, waktu pas pembahasan masalah luka, jadi kemarin itu kan ada kondisinya orang yang bekas luka jahitan. Sampai sekarang itu kan dia belum sembuh tuh. Jadi tadi itu saya ngasih tahu coba dipakai ini berpengaruh enggak gitu kan. Kok pembalut katanya. Iya, ini bukan sekedar pembalut, ini ada herbalnya di dalam, saya jelasin kan gitu-gini kan. Terus posisinya itu dia kan diabetes juga, Pak. Jadi posisi jahitannya itu ada di telapak kaki. Di telapak kaki. Basah nggak, Bu? Hah? Bisa. Bisa luka basah kayak gitu. Maksudnya itu kan agak lebar, bagusnya mendingan saya kasih sampel yang besar atau yang kecil ya. Terus penggunaannya itu bagusnya di mana gitu? Bagusnya di apa dia cuma ditempelkan terus kita rekatkan pakai lakban atau apa gimana? Maksudnya pas saya kasih choice kayak gitu kemungkinan ada itu nggak sih Pak? Maksudnya aduh saya juga gitu ya. Oke. Kita kenipanya udah nangkep sih. Jadi ada luka, itu luka diabetes dan sudah dijahit ya. Dan belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Apakah bisa membantu atau enggak? Atau bukan ventilator lah, pakai Pinedi dan pakainya D yang net atau ventilator gitu ya. Kira-kira gitu dong. Jadi gini ya, Bapak-bapak sekalian, berarti pasien yang bersangkutan sedang ditangani oleh seorang dokter. Iya, dia masih tetap ada sekitar sebulan sekali atau berapa bulan sekali tuh check up gitu, Dok. Ya, jadi kalau dia sedang ditangani oleh seorang dokter, kita harus sedikit berhati-hati ya, karena ini, apalagi dia dengan diabetes ya. Diabetes itu kalau kadar gulanya tidak terkontrol, juga lukanya akan susah sekali untuk sembuh, ya, susah sekali untuk sembuh. Walaupun kita pakai, yang saya khawatirkan, kenapa kita bilang agak berhati-hati? Kadang-kadang mereka itu justru yang saya khawatirkan nanti dia tidak sembuh atau apa oleh karena hal masalah lain, oleh karena penyakit diabetesnya atau apa, tapi nanti kita yang disalahkan gara-gara pakai ini nih jadi nggak sembuh-sembuh nih. Tuh ya, Bu ya. Jadi kalau mau ngasih tahu mereka mau pakai, bilang mau coba nggak ini, bilang. Tapi kalau nggak ini nah, namanya kita nyoba ikhtiar gitu ya. Nah itu bagaimana cara ibu mempersuasi dia untuk memakai kalau seperti itu ya. Biasanya kalau gulanya terkontrol semua itu biasanya dengan ini cepat sembuh kok luka-luka itu. Biasanya gitu ya biasanya. Pengalaman di lapangan. Tetapi itu tadi saya bilang kalau dia tidak
kontrol, gulanya tetap seperti itu, apalagi orangnya kurang disiplin ya. Akibatnya apa? Malah kadang-kadang lukanya tambah hebat, nanti kita yang disalahkan nih, gara-gara ini nih, pakai ini nih, jadi tambah begini nih. Padahal kalau dia nggak pakai produk kita, mungkin jauh lebih berat dia lukanya, barangkali begitu. Nah ini jadi ini Ibu yang perlu dipersuasi seperti itu ya Bu ya, nanti untuk apa Jadi namanya? pasti mereka solid ya Pak ya? Ya, jadi pakainya lihat, kalau lukanya memang besar, ya pakailah itu apa namanya, night juice atau apa namanya, Deus. Atau kalau lukanya memang ini perlu, kalau perlu serbuknya yang dipakai. Ya, ada serbuk kan, kita punya serbuk itu Dibuka gitu Pak ya. dibuka ya, buka ambil serbuknya. Oh, Ya, Oke, Pak. jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi tapi itu tadi ingat-ingat kalau mereka masih di bawah penanganan dokter, jangan sampai Ibu disalahkan oleh dokternya. Ya, betul. oke, siap. Tanya dulu begitu. Kira-kira gitu ya. Oke, siap Dok. Ya. Makasih Bu. Dok, saya pernah baca apabila wanita sudah berumur, maka vagina akan cenderung lebih kering dan mudah mengalami keputihan. Apakah itu betul, Dok? Kalau betul, apakah Pink Lady bisa mengatasi semua keluhan tersebut? Jadi apa namanya, kalau kering ya, kalau kemudian ya enggak ya jarang ya, enggak terlalu ya kalau pada apa namanya orang yang sudah menopause ya gitu. Jadi memang pada menopause terjadi kekeringan karena hormonnya kurang apa nih, sudah terjadi penurunan daripada hormon estrogen dan hormon wanitanya kan, kekeringan. Dan itu memang akibatnya hubungan suami istri jadi kurang harmonis biasanya. Karena vaginanya kering kan agak ini, dan si suami kadang-kadang, wanita sekarang kan umur 45 tahun itu sudah menopause ya. Sedangkan suami umur 40-an sekitar 50-an ini masih gagah betul itu biasanya ya kan. Lagi gagah-gagahnya pakai itu. Nah, Kenapa itu, wanita makin cepat menopause, Dok? Pengaruh lifestyle, Dok? nah saya nggak tahu. Menopause makin cepat, haidnya juga makin cepat. Ya. Itu. Anak-anak sekarang umur berapa? 8 tahun sudah haid ya. Berapa dulu waktu zaman kakak saya dulu waktu saya masih kecil itu umur 14-15 tahun baru haid. Sekarang umur 8 tahun 9 tahun sudah haid. Nah, apa lebih muda lagi saya kurang tahu, dan perkembangan lebih lanjut ya. Nah, makanya saya pernah bicara waktu dulu di depan seminar itu, lama-lama saya bilang itu lahir anak langsung haid bisa ya. Apakah pengaruh faktor, jelas pengaruh lingkungan ya, tapi pengaruh dari mana, atau makanan atau apa, saya kurang tahu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, kembali ke yang wanita yang menopause tadi, memang terjadi kekeringan. Makanya di di slide kita juga kan, untuk mereka yang sudah menopause akan tetap menggunakan ini untuk menjaga, salah satunya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kan, tapi menjaga kebersihan. Nah, kalau keputihannya itu biasanya karena masalah kebersihan aja. Tetapi kalau untuk kekeringan, betul, gunakan secara rutin. Jadi pengalaman saya juga pernah ada seorang ibu-ibu dulu saya ceritakan kalau ini ya, banyak case ya. Jadi ibu-ibu dulu itu dia takut sekali kalau didatangkan suaminya, karena kalau suaminya juga masih ya butuh ya kan istilahnya kan. Nah, suaminya juga kadang-kadang ya juga dia bilang merasa sakit dong, bilang kalau hubungan karena kekeringan. Nah, si istri juga ada rasa takutnya karena ada rasa sakitnya aja, jadi nggak nyaman kan, nggak enak kan. Nah, ini dia gunakan ini, setelah digunakan itu dalam waktu berapa bulan, dia bilang baru dia rasakan, tapi dia bilang akhirnya dia jawab sambil ketawa, sekarang dok siapa yang takut? Itu gitu kan. Cara dia harus kira-kira gitu. Ya, happy ya. Coba gunakan secara teratur, terutama pentilainan, dan ini digunakan juga siang malam ya. Sekali lagi, kalau untuk pengobatan seperti itu gunakannya siang malam, jangan hanya siang tok ya gitu. Dan kalau bisa paling lama penggantiannya sekitar 4 jam ya, paling lama ganti 4 jam Tadinya paling ya lama waktu, jangan hanya pakai sehari langsung hilang ya. Seminggu atau seminggu langsung enak kan ya. Itu waktu ya. Oke. Pak Didin, monggo Pak, langsung tanya katanya, monggo. Terima kasih banyak dokter. Ya, silakan Pak Didin ya. Saya melihat ada di video-video WhatsApp primer itu, isi pembalutnya itu ditaruh di kulit wanita, terus jadi putih. Itu menunjukkan apa artinya itu ya? Oh ya.
ditaruh di kulit. Iya, Jadi iya, ada video-video yang dibagikan di grup itu River itu pembalut, nggak tahu pembalut apa itu, kemudian digosok-gosok di kulit, isinya pembalut, ada yang jadi putih, ada yang tetap normal. Nah, itu artinya apa itu ya kira-kira? Terima kasih dok. yang saya tahu dulu ya Pak ya, udah sampai sekarang juga itu banyak digunakan sebagai masker ya oleh ibu-ibu. Masker sebagai untuk ini sehingga mukanya jadi kinclong. Karena apa? Bisa ya. Nah isinya itu karena mungkin herbal itu tadi, herbalnya itu tadi dia akan memperbaiki kondisi. Ya. Hormon aja di dalam dia perbaiki apalagi bagian luar. Oh. Jadi herbalnya ini apa? Karena herbal ini kan isinya banyak sekali, puluhan itu. Setiap satu macam itu kan puluhan herbal. Nah inilah yang sekali saya bilang lagi tadi, inilah bedanya obat medis dengan obat herbal. Herbal ini dia saling melengkapi biasanya, ya kan? Dan ini berdasarkan pengalaman empiris ya, pengalaman dari nenek moyang biasanya. Nah, kalau obat medis itu juga dari herbal ini diambil bahan aktifnya, lalu kemudian itu tetapi ada target organnya gitu. Ini ini hanya pakai bisa untuk limpa, jadi bisa untuk ginjal, seperti itu kan? Nah ini. Jadi kalau untuk pemutih bisa dipakai. Jadi ibu-ibu biasanya kadang-kadang digunakan untuk masker tuh biar kinclong. Dan rata-rata dulu saya lihat, mukanya jadi bersih loh pakai itu, bersih. Mereka bilang pakai ini. Nah cara makainya itu mereka sendiri. Jadi ibu-ibu tuh melakukan eksperimen sendiri macam-macam. Hebat itu. Itu Pak. Silakan Pak Epi. Pak Epi lakukan. Itu bisa untuk yang di bawah juga bisa untuk yang di atas ya. Ya, jadi semua betul dia. Jadi itu karena dia perbaikan hal kemudian kalau yang di bawah itu dia melalui penyerapan. Gitu. Ya. Dan suami kalau udah ibu-ibu bisa pakai ini, suami pasti betah jeruk. Wah ini dari Papua nih, jauh nih. Ya, Halo Papua. Shalom, selamat siang dok. Mohon maaf. Saya dari Papua. Ada yang saya mau tanyakan. Apakah penilaian ini bisa digunakan untuk penderita kista dan bisa membantu menghilangkan benjolan pada misfi akibat dari kista tersebut? Wow, kista nih. Nah, biasanya ya, bisa tahu. Jadi kista ini biasanya kalau pada misfi itu kista Bartolini, Bartolin ya. Biasanya. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi ya, kita boleh coba pakai. Tetapi kalau yang di luar yang saya khawatirkan satu, ya kalau dia hubungan langsung, kadang-kadang kalau ada benjolan di luar di kulit langsung kita pakaikan itu pecah, apalagi di payudara. Hati-hati sekali, hati-hati payudara ya, kista di payudara ya, tumor jinak di payudara atau fibroadenom ya, karena ada seperti itu. Nah kita pakaikan, kadang-kadang terjadi pecah ya. Nah kalau pecah itu nanti kita yang disalahkan ya, gara-gara ini tambah parah. Jadi saran dokter, jadi saran saya kalau kista di kelenjar Bartolini itu kita kasih tahu dulu ya, silakan dipakai, dilembabkan dulu, silakan dipakai, dicoba seperti itu, lalu ganti. Nah gantinya betul-betul dia harus harus disiplin, paling lama 4 jam ya, jangan lebih, jangan 4 jam, 3 jam 4 jam. Tetapi kalau di payudara sekarang saya tidak anjurkan, jangan dipakai untuk payudara ya. Saya tidak anjurkan sama sekali ya. Kalau di misfi silakan. Yang untuk kista Bartolini boleh dok ya. Ya Pak, dengan Pak siapa tadi? Oke. Pak Chandra, ini kayaknya udah ditanyakan tadi yang di awal. Pernah ada pertanyaan di lapangan, apakah peneliti bisa menghilangkan miom? Tadi udah ya ini. Sudah jawab ya. Jadi mungkin Pak Chandra barangkali belum ikut barangkali tadi. Mungkin bisa diulang, tapi mungkin dia baru datang sebentar. Ya. Jadi Pak Chandra itu masalah miom ya. Miom itu kan adalah tumor jinak di rahim, di otot-otot rahim ya. Namanya miom fibroid, sama tuh ya, myoma ya. Itu sama, nama dari miom itu. Nah itu miom itu kita lihat, sekali lagi saya bilang, sebelum melakukan kita coba ya, banyak yang berhasil ya, pengalaman saya di lapangan itu banyak yang berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil ya. Kita jujur saja ya, karena kita sekali lagi
kita bukan obat medis ya, yang saya ini apa namanya. Jadi kita coba lakukan sebelum menggunakan produk ini, lakukan USG. Lihat dulu, dia ukurannya berapa? Pokoknya ukurannya 5 cm ya, diameter 5 cm. Oke, diameter 5 cm. Karena ukuran biasanya biong kalau 9 cm itu dioperasi biasanya. Ya. Nah, 5 cm, 6 cm. Kita lihat, nanti dilihat memakai 3 bulan atau 6 bulan, kita lihat lagi, coba dilakukan USG lagi. Kalau terjadi pengecilan dari 5 menjadi 3 cm, atau apalagi sampai 2 cm ya, apalagi sampai hilang, itu silakan lanjutkan. Kalau dia mengecil, lanjutkan. Tapi kalau dia status quo ya tetap 5 cm, nah ini terserah apakah mau diambil tindakan medis apa mau tetap menggunakan ini produk ya kan. Tapi kalau dia cenderung membesar, yang tadi 5 cm atau menjadi 8 cm atau 7 cm, silakan ambil tindakan medis ya, kurang lebih begitu. Jadi lakukanlah secara objektif dengan pemeriksaan ya. Baik. Terus jangan hanya mengandalkan kira-kira jangan ya, seperti itu. Karena itu nggak akan apa namanya, nanti malah hasilnya nggak nyata gitu. Tapi pengalaman saya di lapangan banyak yang terbantu ya, makanya kita ambil kalau bisa dengan biaya yang murah, kenapa dengan biaya mahal, orang gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi ini Pingledi bukan obat ya, ini suatu media dalam bentuk pembalut tapi bisa membantu ya mengatasi berbagai keluhan kewanitaan. Dan itu pun kalau mengalami suatu keluhan, tiap orang juga hasilnya beda-beda ya. Kemudian apakah semua penyakit atau keluhan bisa? Belum tentu juga. Kalau semuanya bisa, dokter tadi bilang ya dokter nggak laku semuanya bisa sembuh semuanya, karena tiap orang kondisinya beda-beda ya. Jadi ini sekali lagi media membantu proses penyembuhan dan perbaikan. Tapi yang jelas. Dan satu lagi pesan saya Pak Happy, ya satu lagi pesan saya, kalau mereka yang masih dalam penanganan dokter, jangan tinggalkan dokternya. Boleh produk kita dipakai untuk membantu ya. Ya, dokternya lanjutkan terus. Ya, betul. Karena banyak kadang-kadang mohon maaf ini distributor di lapangan, karena saya pengalaman dari ini kan sudah jamuran ya katanya. Saya senang di multi level ini karena saya melihat banyak sekali keberhasilan orang-orang PMI, saya banyak temannya. Ya. Dan kemudian saya banyak dapat ilmu juga ya tentang masalah-masalah di luar bidang medis ya. Jadi banyak sekali kadang-kadang mereka udah stop obat dokter, pakai ini aja. Nah ini jangan kejadian seperti itu ya Pak ya, bapak-bapak ibu sekalian ya. Ini sekali dokter. Jadi kalau mereka masih dalam penanganan dokter, lanjutkan penanganan dokter. Ini kita bantu. Ya. Ini akan lebih, hasilnya akan lebih progres dan sebagainya. Terlalu bombastis. Oke, monggo silakan mau tanya langsung atau melalui chat, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya ada pertanyaan juga sih yang masuk ke WA saya. Tapi ya, silakan. Kalau nggak ada, saya bacakan WA yang sudah masuk. Ini kayaknya mirip yang tadi ya. Dok, maaf, jika ada kutil di kelamin wanita, apakah dengan Pingledi bisa membantu untuk penyembuhan? Sama dijelasin dok, kok bisa tumbuh semacam kutil ya? Dan apakah Pingledi itu ada manfaatnya? Kutil sih dok? Ada kutil ya dok? Jadi kutil pada alat kelamin itu papilom, kondilom ya, kondiloma. Oh. Biasanya oleh karena virus ya. Jadi human papilloma virus. Jadi human papilloma virus ini ada beberapa ratusan ya, 100 lebih jenisnya ya. Dia ada yang bisa menimbulkan kutil alat kelamin ya, kondiloma. Tapi ada juga yang bisa kalau dia kena kanker ini bisa menyebabkan kanker serviks ya. Ya kalau kanker serviks itu yang tipe 16 sama 18 yang paling dominan ya. Ada beberapa yang sifatnya onkogenik, istilah kita ada 5 macam apa lupa itu. Tapi ada di ini kita di slide kita ada itu Pak ya. Ya. Nah, Pak saya sudah bikin apa belum ya untuk ini ready ya. Karena memang ada untuk ini, jadi untuk untuk kanker serviks itu terutama dia jenis 16 sama 18. Nah ada juga beberapa jenis yang bisa menimbulkan kutil alat kelamin. Boleh dicoba karena kita justru biasanya dengan papiloma ini kutil biasa aja, kalau pakai peti rajin itu copot biasanya begitu. Oh. Ya. Jadi kalau kita ya boleh dicoba itu pakai ya.
Tapi yang rajin makanya ya, yang rajin pakai. Penti ya dong. Ya, pakai penti aja. Kalau pakai itu kalau keberatan nanti kasihan. Terus dikasih pelembab dulu, air dulu atau langsung? Boleh di gitu, lembabin sedikit aja. Pokoknya lembabin sedikit biar dia agak lebih gampang nempelnya ya. Jadi ini lebih gampang nyerap ininya lebih nyerap gitu. Dan kalau dia kecil ya dipotong aja itu nggak apa-apa, dipotong pentinya tuh terus gitu. Iya, ya boleh. Yang penting jangan sampai keluar semua itunya serbuknya. Ya. Kalau dia serbuknya keluar, pakein aja ke sana taruh ya. Boleh dicoba Ibu ya, itu pakai itu. Kayak kan soplas itu ya di atasnya ya. Ya, boleh pakai plester biasanya pakai plester aja atau apa ya itu ya. Kalau lakban tadi perlu ini kasihan kalau pakai lakban. Kira-kira gitu. Nah, Selamat pagi Pak Dokter, Pak Happy. Ya, siapa nih? Bu Lina ya. Saya pakai HP suami ini Pak, handphone saya lagi ada gangguan. Oh, ya. Tunggu. Gini Pak, kemarin dokter ada yang member pakai pembalut, terus di hari ketiga haidnya itu coklat, hitam merah kecoklatan. Apakah itu normal dilanjutin pakai pembalut Pink Lady atau gimana ya Pak Dokter? Dia biasanya dia haid berapa hari siklusnya? Mungkin di dulu yang cocok. Ya Bu. Ya gimana dokter? Nggak kedengeran suaranya. Apa namanya? Jadi ditanya dulu haidnya biasanya berapa hari. Kalau coklat itu kan berarti tinggal sedikit haidnya kan sudah mau berhenti biasanya kan begitu kan? Gini dok, kemarin saya tanya haid dia itu normalnya 5-6 hari. Ya. Jadi 3 hari sudah mau berhenti ya Bu ya. Di hari ketiga haidnya merah kecoklatan. Merah kecoklatan. Berarti hari keempat dia bisa berhenti atau hari kelima. Nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa kalau itu normal aja. Kalau menurut saya itu kadang-kadang jadi jangan kaget mereka yang haidnya 7 hari tahu berhenti 5 hari ya. Bisa mempercepat ini ya. Bisa cepat beres Bu. Ya. Berarti nggak ada gangguan di kelamin beliau ya dok? Maksudnya? Ya, insya Allah kalau yang begitu sih nggak apa-apa ya, belum menjadi masalah itu nggak ada ini ya. Normal itu kok. Lebih gelap itu ada pengaruhnya dok? Biasanya warna lebih gelap itu kan dia agak lebih lama aja, jadi dia lebih lama di dalam rahim sehingga teroksidasi biasanya begitu, sehingga warnanya akan lebih coklat. Jadi warna coklat itu karena dia nggak langsung keluar, tapi masih tertahan di rahim. Dan kemudian dia teroksidasi Pak. Coklat itu kurang lebih gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir Bu, insya Allah nggak apa-apa ya. Ada lagi nih. Makasih ya dokter. Sama-sama Ibu. Makasih Pak Happy. Ya, sama-sama. Halo Bu Lina. Aplikasi Pink Lady sebaiknya dalam keadaan basah atau kering dok, terutama pada saat luka. Minta tolong dijelasin kalau basah di kondisi sakit apa atau yang kering dalam kondisi sakit apa. Sebetulnya hampir sama aja dalam kondisi kering, tapi dalam kondisi basah itu biasanya dia lebih nempel Pak, itu aja agak lembab ya, bukan jangan basah ya, tapi lembab ya, lembab agak dilembabkan. Jadi lembab pun agak lembab ya, bukan lembab betul ya, itu agak lembab sehingga dia lebih nempel, lebih gampang sehingga dia lebih gampang bereaksi dengan kondisinya. Dan nanti herbalnya itu kan lebih cepat turunnya rasanya gitu ya. Karena kita kan berdasarkan penyerapan kan itu kan. Maksudnya lembab itu dok dipercikin atau kita kasih tuangin air gitu dok? Dipercikin aja, nggak usah dituang, jangan tuangin air basah Bu, nanti lembab lagi ya. Gitu. Jadi buktinya untuk lembab itu cuma buat nempel doang, biar supaya Bu, jadi biar dia lebih nempel, lebih cepat reaksinya itu aja ya. Jadi kayak tadi tuh misalnya ada yang penyakit buat luka itu ya fungsinya cuma buat ditempel ya, bukan kemarin. Tapi kalau luka langsung aja kan, darah kan sudah ngalir kan, langsung tempel aja kering Bu, nggak usah pakai lembab lagi. Oh gitu. Jadi lembab yang dilembabkan itu bagi mereka banyak contoh obatin kutil gitu kan, itu dilembabin dulu. Itu dilembabin. Atau luka bakar ya, luka bakar itu agak dilembabin. Karena apa? Luka bakar itu kan kalau perlu memang agak sedikit basah nggak apa-apa, karena luka bakar itu dia direndam dulu pakai air baru ditaruh diobatin secara medis gitu. Kalau luka bakar itu secara medis tuh harus disiram air dulu baru dia.
Oh, oke. Tapi kalau disiram air dulu atau apa, kadang-kadang yang kita khawatirkan gelembung nantinya Bu. Iya. Makanya kita kasih aja itu, dilembabkan sedikit itu, tempelkan, biasanya nggak akan gelembung dan nanti sembuhnya biasanya insya Allah tidak ada bekas. Gitu. Terus itu 4 jam juga ya dok? Itu kita berarti kalau selama 4 jam juga, itu berarti kita balut ya? Maksudnya pakai Ya. perban gitu ya? Ya, dibalutkan seperti perban gitu, Bu. Tapi nanti apa namanya atasnya itu apa namanya dipakai plester atau apa ya, gitu ya. Oke. Makanya hati-hati kalau mau bapak-bapak diajarin Bu itu. Bapak-bapak nggak ngerti lemnya ditaruh di bawah nanti. Nah iya makanya. Bapak, nah kalau bapak-bapak mesti dijelasin ya, karena bapak-bapak kan nggak ngerti pakai pembalut. Dia sangka yang nempel itu yang dipakai, ya kan, yang nempelnya lem yang ditaruh ya. Ini di atas. Oh iya dok, satu lagi tuh itu misalnya buat bapak-bapak Ya. yang panty-liner itu pak, maaf nih bingung mau nganjurin ke mereka suruh pakai panty-liner itu di bagian bawah, saya bingung ngejelasinnya, aduh saya malu malah. Apa-apa Bu, bilang aja ya, itu bisa. Nah ini juga banyak dipakai dulu oleh bapak-bapak untuk membantu ya, untuk membantu bapak-bapak agar lebih jos gitu ya. Maksudnya Ya malah ada yang pakai, dibilang pakai apa namanya di ini, malah ada yang yang pakai dibalutkan gitu Bu ya, yang pakai dibalutkan. seriusan? Gitu. Iya, balutkan. Tapi kalau perlu ya tempel. Serius dong katanya dong. Iya Bu, maksud saya bohong Bu, iya. Kalau untuk bapak-bapak itu emang ada kondisi yang benar-benar dibalutin di ininya atau di celana? Tapi kalau saran saya sih nggak usah dibalutin lah, tempelin aja di celana kakinya cukup. Ditempelin celana ya dok ya? Iya, sebenarnya. Kalau mau dibalutin boleh, kalau dia mau dibalut sih boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau kayak gitu ada ininya nggak dok? Ada yang pernah coba itu emang berpengaruh nggak kalau dibalut? Saya pernah dapat WA dari seorang bapak dulu ya. Ini pengalaman saya ya. Terlepas daripada bapak itu, ini betul-betul pengalaman yang ini. Dia bilang bapak itu udah berumur waktu itu ya. Jadi kan laki-laki ini kan kalau umurnya udah 50-an tahun segala macam itu kan di atas 50 itu kan istilahnya udah mulai ke arah perjuangan hidup ya Bu ya. Iya benar. Itu ya kan. Udah tinggal doa. Ya ngerti ya Bu ya, Pak Happy ya. Perjuangan Iya. hidup, berjuang dulu baru dia hidup ya Pak ya, karena gitu. Jadi oprek-oprek dulu. Nah dia pakai itu katanya, yang tadinya bisa hukumannya itu sampai apa namanya satu kali itu kadang-kadang 2 bulan satu kali, atau ini katanya ya 2 bulan sekali sampai 3 bulan. Sekarang itu bisa 1 bulan 2 kali, terbalik jadinya tuh ya tadinya itu. Jadi lebih baik, itu yang dia dapatkan. Dia terima kasih sekali waktu itu dia WA saya dong, terima kasih sekali. Nah tetapi sekali lagi jangan lupa kita di produk herbal sifat individual ya Bu ya, individual sifatnya ya, karena tentunya untuk masalah-masalah seperti itu kan untuk laki-laki itu banyak faktor ya, banyak faktor. Contoh diabetes, itu berat kalau orang diabetes ya. Kenapa? Karena kadar gulanya dan diabetes itu sudah terjadi gangguan, biasanya gangguan pada apa namanya pada saraf-saraf halusnya ya kan itu ya, saraf-saraf apa mikroamiopati, neuropati istilah kita ya, neuropati ya, dan mikroamiopati pada pembuluh darah kecilnya. Nah ini tentunya membutuhkan juga penanganan secara medis ya. Jadi dikombinasikan lah seperti itu ya. Jadi jangan disamaratakan semuanya. Oke. Oke, Bu Lina, thank you. Terima kasih. Wah, halo Kediri. Wah, Jawa Timur nih. Dok, apa bisa untuk luka DM gangren dok? Dan cara pemakainya seperti apa? Pink Lady dan jenisnya yang mana? Jadi iya, untuk gangren ini ya banyak kita digunakan. Jadi gini, kalau apa namanya, terutama untuk penyerapan gangren ini kan bau sekali ya, bau sekali, dan kemudian banyak anaknya biasanya ya itu. Nah tentunya gangren ini juga berkaitan dengan masalah daripada kadar gulanya ya, bagaimana penanganan dia ya kan segala macam. Nah kita bisa membantu untuk gangren ini itu kita gunakan misalnya Deus atau Nadius ya, karena itu karena untuk menyerap betul-betul. Tapi kalau hanya kecil sekali, jadi tergantung, lihat aja kondisinya. Kalau memang bisa masih, kalau panty apa namanya, takutnya penyerapannya kan kurang ya, penyerapannya kurang. Nah pakai Deus atau Nadius itu, jadi untuk membantu. Dan juga dia akan bisa, kalau dia
berobat juga secara rutin ke dokter, ini bisa membantu mempercepat penyembuhan. Bisa digunakan untuk itu. Minimal dia bisa mengurangi cairannya dan untuk menghilangkan baunya. Ya. Ya, bisa digunakan. Oke, jadi jelas ya. Jadi sudah tidak ada lagi chatnya. Oke, ada yang mau tanya langsung atau chat masih ditunggu? Mungkin kalau nanti sudah tidak ada, mungkin ada dokter kasih saran-saran buat pengguna maupun yang ingin memasarkan pil. Saya tunggu dulu. Halo, assalamualaikum dok. Salam. Jami. Dengan Pak Romi dari Gorontalo dok. Oh, Pak Romi. Halo. Gorontalo, saya sudah lama sekali nggak ke sana itu, Bapak. Pernah ke Gorontalo dok ya? Udah 2 kali kalau nggak salah ke Gorontalo. Jalan, Pak Romi. Selamat dok ya. Ada mau bertanya dok? Iya. Ya, itu untuk penggunaan Pingleji untuk penyakit prostat bagaimana dok? Nah, kalau untuk prostat saya justru belum punya pengalaman. Ya, memang agak berat ya kalau untuk prostat ya. Ya, untuk prostat agak susah ya. Prostat karena itu terutama prostat itu kan hipertrofi ya, pembesaran prostat ya, bukan karena prostat kan ada 2 gangguan ya. Satu adalah hipertrofi prostat, 2 CA prostat ya, atau karsinoma ya, atau kanker prostat. Nah, tentunya kalau untuk pembesaran prostat ya, hipertrofi prostat itu juga agak susah ya, tapi ya boleh aja dicoba Pak ya, tapi dia tetap harus kalau itu berobat medis, ya. Ya. Biasanya kalau hipertrofi prostat diangkat aja Pak, biasanya gitu. Susah untuk mengecilkannya itu Pak Epi. Ya, apalagi kalau sudah CA dia udah nggak bisa apa-apa Pak. Ya. Kalau untuk ambeien dok, ambeien? Nah, kalau untuk ambeien ya, boleh dicoba dipakai. Banyak yang berhasil ambeien ya. Jadi pemakainya tapi naruhnya di belakang ya. Jangan di depan. Tapi di belakang di ambeiennya. Gunakan Deus yang paling bagus ya, Deus. Nah, Kebalikan dari pemakaian wanita ya dok, di belakang ya dok. Ya, jadi kalau ambeien di belakang, ditaruh di belakang. Itu banyak yang berhasil, tapi itu tadi sekali lagi saya bilang ini butuh waktu ya, tidak bisa dalam seminggu 2 minggu dia ketemu ya. Gunakan secara rutin, ganti setiap 4 jam atau 5 jam ya. Boleh kalau itu ambeien boleh sampai 6 jam dia ganti apa-apa ya. Karena ambeien itu juga panjang ya, panjang sekali Pak. Nah, yang berhasil Pak itu dulu. Nah, itu ya. Minimal, tapi kalau ambeien besar dia akan mengecil biasanya. Biasanya BAB-nya lebih enak biasanya. Ya. Satu lagi dok. Silakan. Ya. Silakan. Pak Epi gimana Pak Epi? Ya, saya sudah batasin. Oke, satu kali lagi. Setelah itu ada yang chat satu kali lagi. Penggunaan Pingleji untuk anak ya, untuk anak yang panas misalnya, itu batas usianya paling kecil itu berapa umurnya dok? Apakah 1 tahun Ya, atau anak yang panas demam ya? Ya. Oke. Anak demam ya. Jadi kalau untuk anak demam itu sebetulnya kita boleh saja, yang dikhawatirkan tapi pada anak itu satu, dia nggak tahan baunya ya, hingga ini kadang-kadang jadi malah tambah pusing ya. Nah, jadi pada anak-anak usianya lebih baik saya anjurkan untuk di atas 2 tahun ya, dan kemudian dilembabkan dulu ya, dilembabkan sedikit ya, ditempelkan di keningnya, lalu kemudian kalau memang panas sekali ditempelkan di dada atau di daerah ketiak dan selangkangan ya. Tapi kalau biasanya dengan di kening aja, biasa satu aja ditaruh di kening, dia cepat turunnya itu. Pengalaman untuk itu cepat turunnya. Kalau untuk panas ya, demam anak-anak. Pakai ventilator ya dok ya? Penti aja, pakai penti ya. Kalau untuk hal seperti itu pakai ventilator aja. Oh iya. Oke. Terima kasih dok. Sama-sama. Ini kajian dari Pak Usman juga sama ya, untuk demam tadi sudah ini.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah bersama 1 jam lebih bersama dokter tanya jawab. Saya harap dengan pengetahuan ini Bapak Ibu sudah semakin yakin memang Pink Lady bukanlah obat, ya, bisa menyembuhkan segala keluhan kewanitaan. Ya, ini hanya suatu media dalam bentuk pembalut, tapi bisa membantu banyak hal kesehatan organ wanita maupun keluhan-keluhan kewanitaan. Bahkan untuk yang pria pun, untuk hal-hal tertentu membantu. Ingat ya, membantu, karena ini bukan obat. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada keluhan, masih ada hubungan dengan dokter, tetap aja konsultasi dengan dokternya, karena pembalut ini hanya sekedar untuk membantu. Ya. Oke Bapak Ibu, saya pikir sudah waktunya saya akhiri, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Nasrun. Kita ucapkan terima kasih yang luar biasa atas waktunya di tengah kesibukannya. Dan bagi Bapak Ibu, para leader, member semuanya, saya ingatkan hari Senin kita ada presentasi lagi, presentasi bisnis seperti biasa jam 19.30 ya. Nanti founder Ilian akan membawakan. Terima kasih banyak, Dok. Sekali lagi. Sama-sama Pak Evi, saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon. Terima kasih Dr. Nasrun. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih dokter dan Pak Happy. Ya, selamat siang, salam. Selamat siang Pak Happy. Ya, Pak Happy, ya, Siang.